Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Dharma akan menjelaskan video tentang risiko dalam konteks manajemen risiko. Terdapat beberapa bagian subbab dalam menjelaskan pengenalan risiko dalam konteks manajemen risiko. Baik, kita akan mulai pada bab pertama, yaitu pendekatan dalam mendefinisikan risiko. Risiko dalam bahasa Inggris dideterminasikan sebagai risk. Nah, kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Inggris Oxford, risk diterjemahkan sebagai kesempatan atau kemungkinan terjadinya bahaya, kerugian, cedera, atau konsekuensi merugikan lainnya. Dalam konteks tersebut, risiko bisa memiliki 3 alternatif. Yang pertama adalah risiko dapat menandakan konsekuensi negatif. Kemudian yang kedua, risiko atau mengambil risiko juga dapat menghasilkan hal yang positif. Atau kemungkinan ketiga, bahwa risiko tersebut hanya terkait dengan ketidakpastian dari hasil. Mari perhatikan contohnya berikut ini. Di Indonesia itu jumlah sepeda motor sangat banyak, dan jalanan di Indonesia itu sangat mendukung untuk kita memiliki sepeda motor. Sehingga bagi sebagian besar orang, memiliki sepeda motor itu seperti memiliki kesempatan untuk dapat beraktivitas lebih cepat dan beberapa manfaat lain yang bisa diperoleh dari sepeda motor. Tetapi ketika Anda perhatikan, memiliki sepeda motor juga memiliki unsur ketidakpastian di kemudian harinya. Contohnya biaya perawatan dan perbaikan. Nah, jika kasusnya berada di Medan ketika cuaca sedang buruk, hujan deras, maka kemungkinan banjir besar. Nah, ada kemungkinan di suatu hari motor akan terjebak banjir. Maka ada kemungkinan kita sebagai pemilik motor yang kena banjir tersebut bisa memiliki dampak negatif, yaitu biaya perbaikan yang cukup mahal. Belum lagi kalau mogoknya di tengah jalan, kita harus mendorong dan sebagainya. Dari contoh tadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa risiko itu mungkin memiliki hasil yang positif atau negatif, atau bisa saja mungkin hanya menghasilkan suatu ketidakpastian. Mari perhatikan beberapa definisi dari risiko. Yang pertama dari ISO 31000, tepatnya di petunjuk ISO nomor 73. Risiko didefinisikan sebagai pengaruh ketidakpastian yang terjadi pada tujuan. Efek ketidakpastian ini bisa positif, negatif, atau hanya sekedar penyimpangan dari sesuatu yang diharapkan. Peristiwa tersebut dikaitkan dalam konteks risiko sebagai peluang, bahaya, atau ketidakpastian. Kemudian kita deskripsikan oleh suatu peristiwa dan perubahan keadaan atau hanya akibat saja. Kemudian IRM atau Institute of Risk Management itu mendefinisikan risiko sebagai kombinasi dari kemungkinan suatu peristiwa dan akibatnya. Ingat ya, kombinasi dari kemungkinan peristiwa dan akibatnya. Konsekuensi dari kombinasi tersebut dapat berada di nilai positif hingga negatif. Definisi berikutnya kita ambil dari Orange Book from H.M. Treasury. Risiko ini diidentifikasikan dari ketidakpastian dari hasil. Kita menilainya dalam bahasa exposure, timbul dari kombinasi dampak dan kemungkinan kejadian yang potensial. Sebelum lanjut, kita akan perhatikan sedikit perbedaan risiko dengan uncertainty. Dari awal tadi kita sudah banyak membahas terkait dengan
ketidakpastian atau uncertainty. Perbedaan utama risiko dengan ketidakpastian itu terletak pada informasi. Ada tidaknya informasi tentang ketidakpastian, sehingga kita ambil kesimpulan sebagai berikut. Ketidakpastian yang tidak ada informasinya tidak kita sebut dengan risiko. Kita masuk kepada jenis-jenis risiko. Jenis-jenis risiko ini kita adaptasi dari bukunya John Hopkins tentang manajemen risiko. Risiko pertama yang kita ketahui adalah risiko kepatuhan, atau disebut juga dengan risiko mandatori. Risiko kepatuhan ini merupakan risiko awalan. Jadi setiap kegiatan itu ada risiko kepatuhannya. Tetapi risiko kepatuhan ini sangat mudah untuk dilakukan atau ditindaklanjuti, yaitu dengan cara mengikuti peraturannya. Kita ambil contoh begini, teman-teman kalau mau download aplikasi, salah satu risiko kepatuhannya adalah mendownload aplikasi yang legal. Nah, legal di situ adalah salah satu bagian dari risiko kepatuhan. Sepele, tapi kalau kita tidak mematuhinya, ada kemungkinan akan berbahaya di kemudian hari. Contohnya, aplikasinya di-ban oleh pemilik aslinya, dan ini akan menyusahkan kita. Ada risiko kebahayaan yang sudah jelas-jelas harus kita tanggulangi. Itulah risiko kepatuhan. Klasifikasi risiko berikutnya adalah risiko bahaya, atau kita definisikan sebagai risiko murni. Terdapat peristiwa risiko tertentu yang hanya dapat menghasilkan hasil negatif jika terkena, ya. Inilah yang kita definisikan sebagai risiko bahaya atau risiko murni. Dan ini dapat dianggap sebagai risiko operasional atau risiko yang dapat diasuransikan. Makanya penting untuk kita mengetahui operasional, karena ketika operasional terganggu, maka cuma satu hasilnya, yaitu negatif. Secara umum, organisasi akan memiliki toleransi terhadap risiko bahaya. Hal tersebut kemudian dikelola dalam tingkat yang dapat ditoleransi oleh organisasi. Contohnya gini nih, risiko bahaya yang dihadapi oleh banyak organisasi adalah risiko pencurian. Nah, ini risiko bahaya, tapi ada toleransi yang bisa diukur dan dapat dikelola oleh organisasi. Misalkan kita asuransikan barang yang mungkin bisa dicuri, atau menggunakan satpam atau tenaga keamanan. Kemudian klasifikasi berikutnya adalah risiko pengendalian, atau ini biasa disebut dengan risiko ketidakpastian. Risiko yang menimbulkan ketidakpastian tentang hasil atau situasi dapat digambarkan sebagai risiko pengendalian, dan sering dikaitkan dengan bagaimana kita mengelola suatu risiko tadi. Secara umum, organisasi akan memiliki keengganan untuk mengendalikan risiko. Tetapi, ketidakpastian dapat dikaitkan dengan manfaat yang dihasilkan oleh organisasi tadi, serta ketidakpastian tentang pengiriman proyek tepat waktu, atau sesuai anggaran, atau bahkan sesuai spesifikasi. Maka dari itu, risiko pengendalian ini dikaitkan dengan kejadian yang belum tentu diketahui, atau bisa jadi tidak terduga. Kadang-kadang, risiko ketidakpastian ini menjadi sangat sulit untuk diukur. Dalam keadaan hal ini, diketahui bahwa peristiwa akan terjadi, tetapi konsekuensinya sebenarnya yang sulit diprediksi atau sulit untuk dikendalikan. Manajemen risiko akan berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis atau organisasi itu tetap berada pada kisaran yang diinginkan. Maka dari itu penting untuk mengendalikan risiko pengendalian ini.
Tujuannya cuma satu nih, untuk mengurangi perbedaan antara hasil yang didapat atau aktual dengan hasil yang diantisipasi. Pada saat yang sama, organisasi dengan sengaja bisa mengambil risiko, terutama pasar atau risiko komersial, untuk mencapai pengembalian yang positif. Ini dapat dianggap sebagai risiko spekulatif atau risiko peluang, dan ini adalah klasifikasi yang terakhir. Organisasi akan memiliki selera khusus untuk investasi di dalam risiko tersebut. Risiko peluang ini berhubungan dengan risiko dan kembalinya si risiko tersebut. Tujuannya adalah untuk mengambil tindakan yang melibatkan risiko untuk mencapai keuntungan yang positif. Fokus dari risiko peluang itu akan mengarah kepada investasi. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwasanya organisasi itu pasti akan meminimalkan risiko kepatuhan, kemudian mengurangi risiko bahaya. Setelah itu akan mengelola risiko pengendalian dan akan merangkul risiko peluang. Contoh kasusnya adalah penggunaan komputer. Ketika kita menggunakan komputer, maka ada persyaratan perlindungan data. Nah, ini adalah contoh dari risiko kepatuhan, ya. Artinya kalau kita nggak beli barang legal, maka perlindungan data kita akan berisiko. Kemudian, infeksi virus adalah risiko operasional, atau ini adalah risiko bahaya, dan tidak akan ada manfaat untuk sebuah organisasi yang menderita serangan virus pada program perangkat lunaknya. Ketika sebuah organisasi menginstal atau memutakhirkan paket perangkat lunaknya, maka ini disebut dengan risiko pengendalian. Nah, kita lihat ya berikutnya, pemilihan perangkat lunak baru ini adalah risiko peluang, di mana tujuannya untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan menginstal perangkat lunak yang baru. Tetapi ada kemungkinan nih, perangkat lunak yang baru akan gagal memberikan semua fungsi yang dimaksud, dan manfaat peluang tidak akan diterima. Faktanya, kegagalan fungsi sistem perangkat lunak baru dapat secara substansi merusak sistem operasi organisasi. Di dalam konteks risiko, tidak ada pembagian risiko yang benar atau yang salah. Risiko itu hanya digambarkan sebagai risiko murni atau spekulatif. Dan penerapan alat atau teknik manajemen risiko untuk pengelolaan risiko bahaya, ini adalah cabang manajemen risiko yang paling baik dan yang paling lama. Dan pada manajemen risiko, kita akan berkonsentrasi pada risiko bahaya ini. Mari kita perhatikan terkait dengan risiko bahaya. Terdapat hierarki kontrol terhadap risiko bahaya. Yang pertama, kita ketahui bahwa risiko bahaya adalah terkait dengan sumber potensi dari bahaya tersebut, atau situasi dengan potensi yang bisa merusak tujuan dengan cara negatif. Oleh karena itu, manajemen risiko bahaya adalah manajemen risiko yang memitigasi dampak potensial akibat risiko tersebut. Kemudian, risiko bahaya ini adalah risiko yang paling umum terjadi dalam manajemen risiko operasional, ya. Oleh karena itu, pendekatan dalam risiko bahaya itu didasarkan pada pengelolaan ketidakpastian tentang potensi, dampak, dan konsekuensi dari peristiwa-peristiwa operasional. Kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pendekatan dalam mendeskripsikan risiko. Untuk memahami sepenuhnya suatu risiko, deskripsi rinci diperlukan agar pemahaman umum
tentang risiko dapat diidentifikasikan dan kepemilikan tanggung jawabnya dapat dipahami dengan jelas. Berikut ini adalah catatan tentang informasi yang harus diinventarisir, yang sepenuhnya digunakan untuk memahami risiko. Yang pertama, kita menamai risiko tersebut. Yang kedua, kita membuat pernyataan risiko, termasuk ruang lingkup, perincian kemungkinan kejadian, dan ketergantungannya. Yang ketiga adalah sifat dari risiko tadi, termasuk rincian klasifikasinya ya. Yang keempat, stakeholdernya, baik internal maupun eksternal. Yang kelima adalah sikap risikonya, selera, toleransi, batasan risiko, ataupun kriterianya. Yang keenam, kemungkinan dan besarnya peristiwa dari konsekuensi jika risiko terjadi. Yang ketujuh, standar pengendalian. Yang kedelapan, insiden dan pengalaman kehilangan yang pernah terjadi terkait dengan risiko yang mirip-mirip ya. 9, mekanisme dan aktivitas kontrol yang ada. 10, tanggung jawab untuk pengembangan strategi kebijakan risiko tadi. 11, potensi peningkatan risiko. Yang 12 adalah rekomendasi dari peningkatan risikonya. Yang 13 adalah tanggung jawab untuk mengimplementasikan perbaikan. Dan yang ke-14 yang terakhir adalah tanggung jawab untuk mengaudit kepatuhan risiko. Mari kita perhatikan contoh kasusnya ya, biar supaya lebih paham. Contoh penggunaan komputer. Mengoperasikan sistem komputer melibatkan kewajiban hukum tertentu, khususnya ya, persyaratan perlindungan data, dan ini adalah risiko kepatuhan. Infeksi virus ini adalah risiko operasional atau risiko bahaya. Kita akan masuk ke dalam sistem klasifikasi dari risiko. Klasifikasi risiko yang pertama adalah menurut sifat atribut risiko. Sifat atribut risiko ini dapat berupa waktu atau skala waktu untuk dampak, bisa juga berdasarkan sifat dampak dan atau kemungkinan besarnya dampak yang dipertaruhkan. Kemudian yang berikutnya adalah klasifikasi risiko dengan menggunakan sumber risiko. Contohnya misalkan counterparty atau risiko kredit. Jadi sumber risikonya itu berdasarkan counterparty risiko kredit. Kemudian teknik lebih lanjut untuk mengklasifikasikan risiko adalah dengan mempertimbangkan sifat dampaknya. Ya tadi ya yang kita perhatikan pertama. Beberapa risiko dengan menyebabkan kerugian pada keuangan organisasi, sedangkan yang lain memiliki dampak pada kegiatan atau infrastruktur. Selanjutnya, risiko mungkin berdampak pada reputasi atau pada statusnya dan cara organisasi itu bekerja di dalam pasar. Teknik klasifikasi berikutnya adalah dengan menggunakan komponen atau fitur organisasi yang terpengaruh. Contohnya ini, apakah mereka akan berdampak pada orang, tempat, proses, atau produk. Nah, ini yang menjadi dasar klasifikasi berikutnya. Perlu diperhatikan secara seksama bahwa mengklasifikasikan ini menjadi penting bagi organisasi, karena menentukan apakah risiko akan diklasifikasikan boleh menurut sumber, komponen atau dampak, atau bahkan konsekuensi dari terwujudnya risiko. Ini akan memutuskan sistem klasifikasi yang terbaik, dan ini akan menentukan bagaimana berikutnya manajemen akan mengendalikan risiko tersebut.
Jika organisasi mengadopsi salah satu dari standar yang telah kita jelaskan sebelumnya, maka ia cenderung akan mengikuti sistem klasifikasi yang direkomendasikan. Direkomendasikan di sini maksudnya adalah risiko ini pernah terjadi di tempat lain, tetapi dengan mekanisme yang sama, atau perilaku yang sama, atau sifat yang sama, dan ini mempermudah manajemen. Sistem klasifikasi risiko yang dipilih harus sepenuhnya relevan, terutama dengan organisasinya. Tidak ada sistem klasifikasi universal yang memenuhi persyaratan semua organisasi. Maka, kemungkinan setiap risiko perlu diklasifikasikan dalam beberapa cara untuk melihat jelas potensi dari dampak yang diakibatkan dari risiko tadi. Kita akan masuk ke matriks risiko. Matriks risiko di dalam manajemen risiko itu merepresentasikan kemungkinan dan besarnya risiko. Ini merupakan alat yang sangat berharga bagi kita selaku praktisi manajemen risiko. Matriks risiko sendiri itu memplot sifat individu dari risiko, sehingga organisasi dapat memutuskan apakah risiko tersebut dapat diterima dan dalam risiko dan atau kapasitas risiko dari organisasi. Gaya dasar dari matriks risiko itu memplot kemungkinan suatu peristiwa terhadap besarnya atau dampaknya seandainya peristiwa itu terwujud. Pada gambar diilustrasikan matriks risiko yang sederhana. Matriks risiko ini biasa kita juga sebut dengan heat map. Ini adalah metode yang umum digunakan untuk menggambarkan kemungkinan risiko dan tingkat keparahannya atau severity-nya ya. Matriks risiko dapat digunakan untuk memplot risiko secara individu. Format standar untuk menyajikan matriks risiko yaitu sumbu horizontalnya itu digunakan untuk mewakili kemungkinan. Istilah kemungkinan ini digunakan daripada frekuensi ya biasanya, karena kata frekuensi menyiratkan bahwa peristiwa akan pasti terjadi, dan matriks risiko mencatat seberapa sering peristiwa itu terjadi. Kemungkinan adalah kata yang lebih luas dari frekuensi, tetapi mengacu pada peluang dari peristiwa yang tidak mungkin terjadi. Namun dalam literatur manajemen risiko, kata probabilitas tadi akan kita sering gunakan untuk menggambarkan wujud dari risiko. Tadi sumbu horizontal ya. Sekarang kita perhatikan sumbu vertikalnya. Sumbu vertikal ini digunakan untuk menunjukkan besarnya risiko. Atau kata besaran ini kita ganti dengan tingkat keparahan atau severity ya biasa disebutkan. Ini menyiratkan bahwa tidak diinginkan dan oleh karena itu terkait dengan kepatuhan dan risiko bahaya. Besarnya risiko dapat dianggap sebagai tingkat bruto atau inherent sebelum kontrol itu diterapkan. Mari kita ambil contoh kasusnya. Misalkan ya, api besar terjadi menghancurkan gedung perusahaan distribusi dan logistik. Meskipun besarnya peristiwa mungkin besar terjadi, jika diasumsikan kita mengasuransikan, maka dampak dalam hal biaya keuangan bagi perusahaan dapat kita minimalisir. Dan jika perusahaan menghasilkan rencana untuk mengatasi peristiwa tersebut, konsekuensi bagi keseluruhan bisnis mungkin jauh lebih baik dan lebih sedikit. Besarnya suatu peristiwa
dapat dianggap sebagai tingkat inherent dari peristiwa dan dampaknya dapat dianggap sebagai tingkat risiko yang dikelola. Karena dampak dan konsekuensi terkait dari suatu peristiwa biasanya lebih penting daripada besarnya tingkat keparahan. Setiap matriks risiko yang digunakan dalam buku kita ini akan berdampak terhadap plot kemungkinan atau besarnya tingkat kemungkinan. Kita masuk ke dalam strategi pengendalian risiko. Strategi pertama adalah reaktif. Strategi ini adalah dengan memonitor kemungkinan risiko secara langsung. Strategi ini mengesampingkan sumber daya, dan ini merupakan strategi yang dilakukan secara sporadis tanpa perencanaan yang baik. Kemudian strategi berikutnya adalah proaktif. Nah, strategi ini mengedepankan identifikasi risiko potensial, di mana secara nyata organisasi ini tidak mampu lagi untuk menemukan diri dia berada dalam posisi sulit akibat kerugian finansial, gangguan operasional, gangguan reputasi, hilang pasar, dan sebagainya. Semakin dipahami bahwa manajemen risiko yang eksplisit dan terstruktur ini membawa manfaat, atau proaktif ini membawa manfaat. Dengan mengambil pendekatan proaktif terhadap manajemen risiko, organisasi setidaknya akan mencapai 4 perbaikan. Yang pertama itu strategi, karena risiko yang terkait dengan opsi strategis akan sepenuhnya dianalisis dan keputusan strategis yang lebih baik akan dicapai. Yang kedua itu taktik, karena pertimbangan akan diberikan pada pemilihan taktik dan risiko yang terlibat dalam alternatif yang mungkin tersedia. Yang ketiga itu bidang operasi, karena kejadian yang dapat menyebabkannya gangguan akan diidentifikasi dalam kemajuan, dan tindakan yang diambil akan mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa yang membatasi kerusakan. Hal ini disebabkan oleh peristiwa yang memuat biaya lebih besar akibat kegagalan operasi. Bidang keempat itu adalah bidang kepatuhan. Nah, kepatuhan akan ditingkatkan karena risiko yang terkait dengan kegagalan akan mencapai kepatuhan terhadap pelanggan akan diakui. Exposure yang disajikan oleh risiko individu tadi diidentifikasikan dalam hal kemungkinan risiko terwujud, dan dampak risiko itu akan terjadi. Ketika exposure risiko meningkat, kemungkinan dampak juga akan meningkat. Penjelasan berikutnya adalah risk and reward. Di dalam risk and reward ini merupakan paradigma baru dalam mengelola risiko. Kita lihat grafik dari risk and reward tadi. Dari grafik itu kita bisa lihat bahwa semakin tinggi level risk, maka ada kemungkinan semakin tinggi juga potensial rewardnya. Pastikan lihat tabelnya, kemudian lihat growth. Growth itu berada di kuadran di mana level of risk-nya itu tinggi dan potential reward-nya juga tinggi. Dibutuhkan pengetahuan tentang exposure risiko dan harus puas bahwa tahu exposure risiko itu dinilai berdasarkan selera dari organisasi. Nah, selera dalam organisasi ini kita bisa lihat dalam bentuk yang berbeda. Yang lebih penting itu
harus memastikan bahwa kita ini memiliki sumber daya yang cukup untuk memperbaiki dan menutup exposure risiko. Dengan kata lain, exposure ini harus diukur. Keinginan untuk mengambil tingkat risiko harus dikonfirmasi, dan kapasitas organisasi untuk menahan konsekuensi dari exposure risiko tadi itu harus diperkirakan dengan baik. Jelas ya, dimana semakin berkembangnya bisnis, kemungkinan akan bergeraknya ke tingkat pengembalian yang lebih tinggi itu sangat-sangat dipertaruhkan. Perhatikan level growth tadi. Fase ini biasa disebut dengan fase growth tadi. Saat investasi jatuh tempo, imbalan mungkin tetap tinggi, tetapi resikonya itu yang harus dikurangi. Itu adalah kata-kata atau analisis kita dalam investasi. Akhirnya, sebuah organisasi akan menjadi sepenuhnya matang dan bergerak menuju kuadran yang lebih rendah. Ya, dari growth tadi masuk ke mature operation. Nah, setelah itulah baru decline. Decline ini leverage-nya juga rendah, tapi potential reward-nya juga rendah. Yang kita butuhkan itu adalah mature operation. Baik, pembelajaran terakhir kita di pertemuan kali ini adalah sikap kita terhadap risiko. Risiko tidak dapat dipertimbangkan di luar konteks yang memunculkannya. Mungkin tampak bahwa sebuah organisasi itu menjadi agresif terhadap risiko, tapi kenyataannya dewan organisasi itu memiliki tingkat argumen untuk memutuskan bahwa ada kesempatan yang tidak boleh dilewatkan, yaitu merujuk tadi ya, ada risiko yang perlu dirangkul. Namun faktanya bahwa peluang yang mengandung risiko tinggi mungkin belum sepenuhnya juga dipertimbangkan. Salah satu kontribusi nyata dari manajemen risiko yang sukses adalah memastikan bahwa keputusan strategis itu yang tampaknya berisiko tinggi tadi sebenarnya diambil dengan informasi yang sebanyak-banyaknya. Tidak hanya tersedia ya, tapi sebanyak-banyaknya. Peningkatan kekokohan aktivitas pengambilan keputusan tadi merupakan salah satu manfaat utama dari manajemen risiko. Sikap kita terhadap risiko adalah subjek yang kompleks sekali, dan ini juga berhubungan dengan taste kita atau selera kita terhadap risiko di dalam organisasi. Tetapi mereka bukan sama. Sikap risiko menunjukkan pandangan jangka panjang organisasi terhadap risiko, dan risiko nafsu, contohnya nafsu makan ya, itu menunjukkan kesediaan jangka pendek untuk mengambil risiko. Ini mirip seperti perbedaan antara sikap jangka panjang untuk mapan terhadap kita mau makan untuk memenuhi nafsu makan kita. Itu perbedaan realitanya. Kemudian perlu dipahami faktor kunci lain yang akan menentukan sikap organisasi terhadap risiko itu adalah siklus dari kedewasaan. Untuk sebuah organisasi yang masih fasenya itu startup, diperlukan sikap yang lebih agresif terhadap risiko daripada sebuah organisasi yang sudah dalam proses pertumbuhan atau organisasi yang matang. Organisasi yang matang itu sebaiknya tidak agresif terhadap risiko. Dan ini perlu digaris bawahi. Maka benar katanya, entrepreneur atau wirausahawan itu sangat agresif sekali terhadap risiko. Bukan agresif membabi buta, tetapi dia bersedia menanggung risiko yang sudah diketahui informasinya. Dan ini menjadi cikal bakal penting untuk meletakkan kaki kita selangkah lebih maju. Sekian materi kali ini. Teman-teman,
Mohon tetap menambah literasi terkait dengan risiko dan bagaimana kita memanage risiko. Saya merekomendasikan buku Paul Hopkins dulu untuk dapat dibaca dengan baik. Akhirul kalam, kita mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin agar ilmu yang kita peroleh kali ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.